Misi dek, saya petugas sensus mau ngedata. Yang tinggal di rumah ini berapa orang ya dek? Ada Celo, Mama, Koko, Kimi. 4 ya. Terus Papa. Hah, 5. Koit dong. Hah, oke, jadi 4 orang ya. Enggak Om. Hah? Soalnya Kimi bukan orang. Kimi kucing aku Om. Kenapa kucingnya di itu? Jadi 3 nih ya. Tapi Mama Celo nikah lagi. Jadi ada Papa Tili Celo. 4 berarti. Papa Tili aku bawa anaknya Om. Aduh, 5, Anaknya nikah terus punya istri. 6. Terus punya anak kembar. Kok nggak sekalian dari tadi sih dek? 8. Tapi yang satunya Koit pas dilahirin Om. Oh, 7. Gak lama koko aku nikah juga. Terus punya anak 1 Om. Berapa sih tadi? Jadi 8 ya? Terus karena rumah ini sempit, mereka semua pindah rumah deh. Siapa aja yang pindah? Sebenarnya di rumah ini ada berapa orang sih? Dah lah, capek gue kerja gini. Ah, Juliet gimana nih? Katanya nyokap cowok gue orang Jawa. Gue kan gak bisa bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Jawa itu gampang. Singkat-singkat aja jawabnya. Serius? Bentar, sejak kapan Juliet bisa bahasa Jawa? Kok emang nanya opo? Kok feeling gue gak enak ya? Tunggu bentar deh. Enggak gitu. Ora. Kayaknya dia salah nangkep deh. Aduh, di mana ya? Endi. Nah, udah nih. Wes. Nggak tahu lagi deh. Mbah. Gimana sih maksudnya? Iye. Udah gila tuh orang. Edan. Sejauh ini masih aman. Cepetan dikit, kek. Dang. Terserah lo aja deh. Karepmu. Masih gue liatin. Sumpah itu orang serem amat. Medeni. Waduh, Ya udah, gue pulang dulu. Moleh. Kalau jalan lihat-lihat dong. Matamu. astaga. Aku lagi sendirian nih. Dewean. Berani nggak lo coba? Wani piro. Belajar dari mana dia? Ih, enak aja loh. Gasmu. Makin kesini makin kesana. Wah, itu udah keterlaluan ya. Jangan. Malah, Dela. Ya habis lagi. Oh ya Cia, kamu suka warna pink kan? Hah? Banget. Kemarin Celo pergi sama Mama ke mall buat beli alat tulis. Anaknya jadi anak sultan. Cia mah boro-boro belanja di mall. Semua perabotan Cia aja warisan. Celo bawa titipan Mama Celo nih. Hah? Serius? Kata Mama, ini buat kamu Cia. Wah, fotonya lucu banget. Makasih Tante Juliet. Boleh Cia buka nggak? Boleh dong. Pertama-tama Cia mau buka plastik segel pembungkusnya dulu nih guys. Tuh, rasanya gemoy banget. Oke, sekarang kita buka kardusnya. Kira-kira kita dapat apa aja ya guys? Wah, ternyata isinya banyak. Ada pensil, gunting kertas, penghapus. Yang ini serutan guys, tuh. Ini apa ya? Oh, notes kecil guys. Kita juga dapat penggaris. Dan yang terakhir kotak pensil Lotso guys. Isi dalamnya kayak gini. Dia ada 2 bagian di sisi depan dan belakang. Ini serutannya guys. Ternyata kita dapat 1 serutan cadangan loh. Oke, kita tes dulu serutannya. Diputar-putar aja kayak gini guys. Dan ternyata, wow, tajam. Sekarang Cia mau isi kotak pensilnya. Cia mau taruh pensil, penghapus, sama serutan. Di bagian belakangnya Cia mau taruh penggaris sama gunting. Next review karakter apa lagi guys? Komen. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang berwangi tubuh. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak? Di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Ayo semuanya kita bakal berangkat bentar lagi ya. Astaga Celo, kamu baru makan sekarang. Kan dari tadi mama udah suruh kamu makan. Gimana sih? Kamu tuh makannya lama, tahu nggak? Pokoknya jangan diimut ya, dikunyah-kunyah sat-sat. Kalau gitu Celo nggak usah makan dulu deh mah. Makan dulu, kita bakal berjam-jam perjalanan di mobil. Kamu bisa-bisa mabok masuk angin Celo. Koko kamu mana? Kayaknya di kamarnya deh mah. Lihat. Maju Ege. Ya ampun, Elliot kamu ngapain? Bentar mah dikit lagi menang nih. Tiap hari main aja kerjaan kamu. Jangan sampai mama kutuk kamu jadi modem wifi ya. Lah, kan kalah. Papa mana? Tadi terakhir sih di kamar mandi mah. Snow! Hah, Sampai kapan kamu mau ngetem di sana? Udah 3 jam kamu di dalam. Aku aja udah muter-muter sampai dapet setoran. bentaran lagi Juliet, sabar. Sabar tidak lebar. Pokoknya
Mama nggak mau tahu. Mama kelar dandan, kalian siap-siap, Mama tinggal. 5 menit kemudian. Kalau udah nih, Mah. Elliot juga. Juliet, ayo. Beresik kan, satu bentar nggak? Alis Mama masih piring sebelah nih. Capek banget gua. Dagit dong. Hah, dasar nggak modal. Tet, kali ini gue jadi wasir deh. Wasil mah ambeien dong, Koko. Hah? Itu bukannya mobil yang bunyinya ngiu ngiu. Itu ambulans. Aduh, susah ngomong sama orang yang otaknya mas palo. Ya udah, ini kita jadi battle gak? Gasken, Koko mah tim cip-cip ae. Hehehe. Guys, sekarang tim buah atau sayur? Tim buah. Kalau gitu, ladies first. Langsung aja kita mulai, let's go. Ayo kita buka kemasannya. Ternyata ziplock gitu loh guys, jadi kalau nggak habis bisa disimpan lagi. Dan pas dibuka aroma apelnya wangi banget guys. Mari kita tuang. Siapa yang suka apel? Empuk guys, enak banget. Bener-bener kayak makan buah apel tapi versi ciki gitu loh guys. Dan rasanya asam manis gitu, Cielo suka. Lanjut sekarang giliran Cia buka yang strawberry. Cia suka banget sama buah strawberry. Kalau kalian gimana? Wangi banget. Ayo kita tuang. Wah, buah strawberrynya utuh guys. Cia mau ambil yang paling gede. Markinya. Daging buahnya tuh bener-bener tebal guys, garing dan enak. Rasa asam manis strawberrynya tuh bener-bener real banget loh. Kalian Suka? Buah apa? Komen. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya Bu, kita berangkat besok naik bis. Hey Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya. Kayaknya enak. Mau? Wah, Adek, mama kamu di mana? di surga. Dia nggak punya mama sama kayak aku. Kalau papa kamu? Hah, bocah tengil. Ayo kak, kabur. Kenapa Elliot bisa sampai hilang? Maaf tuan, tapi saya sudah mengirimkan tim terbaik untuk mencari tuan muda. Cepat temukan dia. Yang tadi siapa? Om penculik. Serius? Juliet, ini anak lo. Tifa? Kok gue nggak denger lo nikah? Jangan-jangan. Jaga omongan kamu. Oh ya, ini undangan acara peresmian kantor baru gue. Datang ya, lumayan kan? Gembel kayak lo bisa makan gratis. Ups. Udah ya, gue nggak mau lama-lama di sini. Takut ketularan miskin. Bye. Kakak mau pergi. Baju kakak kayak gini, mana pantas pergi ke tempat mewah begitu? Ayo ikut aku. Ini kantor gede banget. Kita ngapain di sini? Papa, Elliot. Ganteng banget papanya. kakak ini yang udah nyelamatin aku. Terima kasih banyak Nona. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Aku tahu, Papa harus bikin kakak kayak ratu. Oh, Aska. baik tuan. Cih, baju lo bagus juga. Sawah di mana? Oh iya, mana anak haram lo? Beraninya Anda bilang darah daging saya anak haram. Tuan Snow. Satu lagi, jangan pernah Anda bicara lancar terhadap Juliet, calon istri saya. Mulai sekarang, siapapun yang bekerja sama dengan perusahaan Tifaco adalah musuh Stop Group. Apa? Papa, Juliet, mungkin ini terlalu cepat, tapi maukah kamu menikah denganku? Berani-beraninya orang seperti kamu melamar anak saya. Bapak, Harus Wong. Beliau kan ketua Hatulat Group. Katanya yang di sana kurang besar pengorbanannya, perhatiannya, semua wow. Nungguin ya. Tarik mah. Snow ada filter lucu nih. Kita cobain yuk. Nah,
Nggak jelas. Ya udah deh, kalau gitu aku sendirian aja yang main. Itu bukan kerang ajaib SpongeBob. Iya, puja kerang ajaib. Hulu 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 hulu. Percaya kok gituan. Cocote, tolong dikondisikan. Nggak ikutan, mending diam di pojokan. Serah. Oke kerang ajaib, apa setahu sayang sama aku? Mungkin suatu hari. Maksudnya mungkin suatu hari? Jadi sekarang Snow nggak sayang sama aku? Kurasa tidak. Enggak, Beb. Aku tuh beneran sayang sama kamu. Coba tanya lagi. Kerang ajaib, apa Snow pernah lirik-lirik cewek lain? Iya. Itu filter ada masalah apa sih sama gua? Mana sini? Ada. Gua ini cowok setia kan? Tidak. Tuh kan, kita putus. Yeay, baik silat pertama, waktunya makan. Iya, pas banget sih udah kelaparan soalnya tadi nggak sempat sarapan. Guys, kalian kalau berangkat sekolah sarapan dulu nggak? Yang sarapan like. Kalian mau bekal? Ih, nggak level. Aku mau ke kantin buat beli makanan mahal. Soalnya Tuan Putri Ais tuh nggak bisa makan makanan murah kayak kalian. Oh, jadi lo yang namanya Ais. Cewek-cewek itu Ais tidak bersama kakak kelas tuh. Mana? Waduh, Lo siapa? malah ngelunjak. Lo tuh masih anak kelas 1. Nggak usah songong kebanyakan gaya. Wah, kayaknya bakal lu nih. Lagi ya, Celo. Ayo kak, jambak, jangan kasih ampun. Semangat, Ais. Pinggir, gue mau lewat. Cempreng, lo tuh udah genit, ganjen, gatel. Berani-beraninya lo ganggu cowok gue. Oh, jadi si Ais pelakor. Padahal selama ini cara pikir Ais suka sama Axel lo. Lo tuh berisik tau nggak? Sok kecantikan banget sih lo. Ngaca, sadar diri dong. Sekarang gue mau tanya sama lo. Kenapa lo pakai acara pinjam jaket cowok gue segala? Ini jaket abang gue. Hah? Gue pastiin kalau istirahat, lo putus sama abang gue. Nah, Ais dapat nilai 100. Bentar ya, mama lagi ribet nih. Semenjak adikku lahir dan aku menjadi seorang kakak. Papa pulang. Nilai Ais gimana? Gantian dong, Papa kangen mau gendong adek bayi. Dedenya baru, Popo. Ya ampun, lucu banget ya si adek. Kami pernah di situ di posisimu